Oke, kembali lagi di channel kita Walex Pips. Seperti biasa, weekend lagi dan kita analisa lagi untuk 1 minggu ke depan. Oke, di awal video ini disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Semua isi video yang kalian tonton ini adalah untuk edukasi dan analisa. Tidak ada ajakan untuk buy atau sell, jual atau beli, tidak ada. Dan selalu ingat, kegiatan trading ini memiliki resiko yang tinggi. Ya, jadi high risk, high return. Terus satu lagi, channel ini tidak pernah membuka copy trade ya. Karena itu melanggar, untuk aturan kita itu melanggar, tidak terima juga titip dana. Kalau ada penawaran-penawaran seperti itu yang mengatasnamakan saya atau channel ini, itu udah pasti penipuan. Oke? Zaman sekarang kita harus lebih cerdas dan lebih bisa menilai baik dan buruknya. Oke, seperti biasa untuk chart kita yang pertama. Seperti biasa chart kita yang pertama itu ada di Euro USD ya. Ini kalau kita lihat secara weekly ini hampir menuju ke harga tertinggi di beberapa waktu sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat, jadi Euro USD ini memang untuk khusus minggu kemarin aja itu tuh 2, 3, 4, 5 ya, dia open market ada di sini. Dia melakukan penaikan. Ini secara bersamaan secara bersamaan di XY atau US dollar itu memang sedang melemah gitu ya. Makanya semua pasangan-pasangan forex yang USD-nya ada di belakang ya otomatis dia naik gitu. Gitu juga dengan sebaliknya gitu. Oke, jadi untuk sementara kita lihat ini yang ada di hadapan kita ini tren sementara untuk EU ini adalah masih naik ke atas ya, masih naik ke atas. Masih sangat kuat ini naik ke atasnya, sampai mana ya mungkin bisa diwaspadai atau di alert di tadi saya buka di weekly itu ada zone resisten yang terdekatnya di situ. Apakah di situ nanti akan sell ya belum tentu ya, kita lihat apa reaksi harga yang terjadi pada saat dia sampai di situ. Oke, EU seperti ini masih naik kuat. Kita coba cek ke GBP USD atau GU ya. Sepertinya tidak usah terlalu dibahas terlalu banyak karena ya kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip-mirip aja, dan dia sekarang memang ada di zone SNR weekly yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat sama seperti EU tadi ya, masih kuat naik, tapi dia mungkin udah mulai ada sideway karena udah sampai duluan di zone SNR gitu. Kalaupun dia mau naik lagi ya dia akan break lagi dulu untuk zone yang sekarang udah dia datangi gitu ya. Apa bahasanya ya? Yang udah dia sampai lah ya. Oke, langsung lanjut kita ke JJ dulu ya, GBP JPY ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini dia open market kemarin, weekend kemarin ya, 1 2 3 4 5 ya. Open market itu di sini dan kita memang melihat dia mulai sideway ya. Habis turun yang panjang, habis itu dia retrace. Ini zone ini kita udah bisa lihat ada sesuatu di sana, di sebelah sana. Dan ini sekarang udah mulai sideway dan satu kita punya zone di sini. Dan untuk yang di bawah kita punya zone di sini. Jadi untuk JJ ini mungkin
selama dua zone ini belum ditembus sama dia, ya mungkin dia akan bermain-main atau sideway di antara dua kotak ini, dua zone ini. Dan kalaupun dia berhasil tembus yang atas, yang terdekat, bisa dicek nanti di time frame yang lebih kecil, tapi ini kita di daily aja kita lihat yang terdekat itu ada di sini ya. Tapi boleh nanti jangan jangan melihat dari satu time frame gitu ya, bisa aja di dalam sini di time frame lebih kecil itu adalah zone-zone yang ada ordernya gitu loh, ada dragonnya gitu. Oke, jadi kalau untuk yang break ke bawah ya, misalnya dia break ke bawah ya, bisa alert di sini seperti biasa. Sebelum sampai di zone ini ya bisa cek juga di time frame kecil apakah ada penghalang-penghalang untuk dia turun ke bawah. Kita cuman bisa menunggu market bergerak, kita pantau, ada peluang baru kita masuk. Oke, JJ, next kita ke USD JPY ya, US dollar Jepang. Nah, ini juga udah mulai kelihatan ada sideway-nya ya, walaupun tren besarnya ini turun ya. Oke, 1 2 3 4 5 ya, ke open market kemarin ada di sini. Jadi pada saat hari Kamis, Rabu dan Kamis dia melakukan penaikan, terus turun close market. Close market, terus pada saat open market hari Senin kemarin minggu lalu di sini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Pergerakan selalu seperti yang kita udah tahu ya. Oke, dia berhenti di sini. Kita punya zone di sini. Dan yang atas ini kenapa dia berhenti di sini, boleh dicek masing-masing di dalam sini tuh ada apa gitu di time frame yang lebih kecil. Untuk teman-teman yang bingung cara ngeceknya gimana gitu, SNR tuh apa segala macem, oh boleh nanti saya taruh link komunitas kita di Telegram ya, nanti di deskripsi saya taruh. Di situ kita tiap hari itu yang dibahas tuh SNR terus sampai bosen itu ya SNR terus ya kan. Jadi biar cepat hatam tentang SNR ini. Oke, jadi UJ ini ya atau USD JPY ini tren besarnya memang masih turun ya. Tren besar masih turun, dan kemarin sempat ada retracement sampai di sini dan sekarang turun lagi ke sini gitu. Oke, jadi nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita lihat apa reaksi dia di sini. Minggu besok news itu nggak terlalu rame ya. Ini menurut catatan saya itu cuma ada di Selasa dan Kamis ya. Selasanya itu kalau nggak salah ada CB Consumer Confidence. Kamis seperti biasa unemployment claims itu untuk data pengangguran di Amerika, sama mungkin ya prelim GDP ya kalau nggak salah tuh belum ada ya kemarin. Mungkin tuh akan ada news itu di minggu besok ini gitu. Jadi pergerakan selain digerakkan oleh big player atau institusi besar ya, peran-peran news ini yang data-data perekonomian Amerika ini juga sangat membantu untuk menggerakkan market. Oke, UJ atau USD JPY begitu. Next kita ke pair kita yang terakhir dan yang utama selalu ini. Ya, ini lagi-lagi gold ini dia bikin all time high lagi ya. Makanya nih teman-teman yang punya emas mungkin yang belinya 2 tahun 3 tahun yang lalu itu udah naik berapa puluh persen gitu. Oke, ini kita lihat dia all time high di sini. Habis itu dia retracement atau pullback. Nah, pullbacknya pun juga masih di area SNR ya, yang udah kita cari, yang udah kita lihat sama-sama. Ya turun di hari Kamis, reject, dan Jumatnya naik. Nah, kenapa naiknya cuma sampai situ? Ya karena memang untuk terus naik ke atas atau membuat all time high baru itu selain fundamental, atau biasanya apa ya fundamentalnya emas ini biasanya perang
misalnya perang atau misalnya resesi atau apapun lah gitu. Biasanya itu gitu. Nah, jadi untuk sementara ini all time high-nya memang ada di area kotak ini dan dia berhentinya pun juga di sini gitu kan. Jadi mungkin nanti untuk hari Senin bisa jadi dia retrace ke bawah ya. Bisa jadi juga naik. Tapi yang jelas kalau dia mau naik ya memang harus ada clean breakout di area kotak ini. Baru dia bisa naik terus ngebuat all time high lagi yang baru. Dan kalaupun dia turun, ya yang terdekat kita punya zone di sini. Dan kalau mau ke bawah lagi ya ada beberapa zone-zone ini yang saya lihat. Tapi syarat untuk dia terus turun ya dia harus break zone yang ini dulu. Oke, jadi di mana ada SNR di situ kita pantau. Kalau memang ada peluang untuk masuk ya masuk, kalau enggak ya jangan gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang entry-nya tuh pakai limit order gitu ya, yang pakai buy limit sama sell limit, udah ada zone dia langsung sell limit, buy limit. Kalau bisa pakai SL bang, karena gimana? Karena terlalu pede itu juga nggak bagus gitu loh. Jadi kita udah punya zone gitu misalnya di sini. Misalnya kita udah punya, ini kan sekarang lagi naik nih. Terus habis itu nanti misalnya dia lagi ada tanda-tanda turun gitu kan, langsung pasang buy limit gitu di kotak ini gitu dengan PD-nya. Ya itu menurut saya terlalu beresiko gitu ya, karena kita harus tunggu dia benar-benar masuk dan apa reaksinya gitu loh. Kalau memang dia mau naik ya dia ada tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu ya, apa ya nyebutnya itu konfirmasi lah gitu, ada konfirmasi kalau memang dia udah di zone itu dan dia akan naik gitu. Tapi kalau memang nggak ada konfirmasi ya itu sangat mungkin dia untuk break lagi ke bawah gitu. Jadi order buy limit kita meninggal. Oke, gitu aja dulu analisa untuk 1 minggu ke depan. Semoga ini selalu ada manfaatnya dan semangat-semangat.